Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita masuki pertemuan selanjutnya yang topik kali ini adalah fase gerak dan laju alir. Fase gerak ini nanti kita akan membahas dari beberapa mode kromatografi, baik itu gas kromatografi, liquid kromatografi, dan superkritik fluid kromatografi. Jadi pada fase gerak di gas kromatografi itu, fase geraknya itu berupa gas, sering disebut dengan carrier gas, di gas pembawa. Jadi gas pembawa itu harus bersifat secara kimia itu dia tidak bereaksi dengan analit ataupun dengan kolom, ya, atau disebut dengan inert, ya. Kemudian gas yang secara umum digunakan antara lain itu adalah nitrogen, ya, helium, ya, kemudian argon, kemudian hidrogen, ya. Pemilihan dari carrier gas ini ya, sering tergantung pada sampel dan tipe detektor yang digunakan. Ya, jadi, gas tertentu cocok untuk detektor tertentu, gitu. Ya, nanti kita akan membahas mengenai tipe-tipe detektor ya, secara lebih spesifik. Nah, kalau kita lihat dari pemisahan di bawah ini, ya, pemisahan ini, ya, yang menggunakan 3 macam gas pembawa, ya, nitrogen, helium, dan hidrogen. Ya. Satu lagi argon, lebih agak jarang digunakan karena harganya. Di antara 3 jenis carrier gas ini yang paling murah adalah nitrogen, ya, kemudian hidrogen, baru helium yang relatif sedikit lebih mahal. Nah, kalau kita lihat dari pemisahan yang dihasilkan, ya, terlihat bahwasanya gas pembawa hidrogen itu bisa menghasilkan pemisahan ataupun resolusi yang jauh lebih baik dibanding hidrogen, dibanding nitrogen terutama. Ya, kita lihat di sini nitrogen ini dengan laju alir yang lebih rendah, ya, dibanding dengan hidrogen yang laju alir lebih tinggi. Ya, teorinya dia lebih rapat, lebih kurang tertahan, ya. Teoritis dia lebih overlapping akan lebih terjadi dibanding yang nitrogen. Ternyata kebalikan, ya. Nitrogen lebih overlap dengan waktu pemisahan, misalkan ini mungkin kita anggap aja menit, ya, 15 menit, ya. Ini pemisahannya tidak sempurna, artinya tidak mencapai baseline di sini, artinya resolusinya lebih rendah dibanding hidrogen, ya, H2. Ya, cuma kita anggap saja senyawanya yang sama, ya, dia ini lebih hampir setengah waktu pemisahan atau waktu retensi, ya, lebih cepat dibanding menggunakan gas hidrogen, ya, sedangkan helium ya diantaranya, ya. Jadi helium dan hidrogen itu jauh lebih baik dibanding nitrogen, ya. Cuma hidrogen lebih murah. Hidrogen masalahnya adalah lebih berbahaya kalau kita kurang terampil dalam menghandle gas ini, ya, karena mudah meledak, ya, dan seterusnya. Ya, jadi lebih sering digunakan akhirnya, walaupun sedikit lebih mahal daripada hidrogen dan nitrogen,
kita sering menggunakan helium, ya. Oke. Itu tadi gas terkait dengan mobile phase pada kromatografi gas, ya, di mana fasa geraknya itu adalah berupa gas pembawa, ya. Beberapa gas pembawa tadi sudah disebutkan dan pengaruhnya terhadap pemisahan sudah kita lihat di sini, ya. Selanjutnya kita akan masuki ke secara umum itu fasa gerak pada kromatografi cair atau liquid kromatografi. Itu adalah merujuk kepada pelarut, ya, yang secara kontinu, ya, digunakan untuk pemisahan di kolom atau di fasa diam, ya. Jadi mobile phase itu kalau pada gas kromatografi itu carrier gas istilahnya, kalau pada liquid kromatografi ini solvent, ya, atau pelarut, ya. Oke. Fasa gerak di sini adalah sebagai carrier dari atau pembawa dari larutan atau larutan sampel, ya. Kalau pada gas kromatografi tadi fasa geraknya adalah kayak pembawa dari sampel juga, ya, melewati kolom, ya. Cuma ada perbedaan, ya, antara liquid kromatografi mobile phase liquid kromatografi ini dengan mobile phase gas kromatografi gas yang tadi, ya, karena fase gerak dari gas kromatografi, yaitu gasnya itu, ya, cenderung inert, ya, jadi dia cenderung membawa analit melewati kolom, ya. Sehingga diasumsikan karena juga sifat dari gasnya itu relatif inert, sehingga diasumsikan tidak ada interaksi antara carrier gas itu dengan analit, ya, dan tidak ada interaksi antara carrier gas itu dengan kolom, ya. Nah, berbeda dengan liquid kromatografi, walaupun mobile phase ini solvent ini dia sebagai liquid pembawa, ya, carrier liquid, ya, tapi dia berinteraksi, liquidnya itu, ya, berinteraksi dengan analit, ya, kemudian liquidnya itu juga berinteraksi dengan kolom, ya. Oke. Sampel larutan itu diinjeksikan, dimasukkan ke dalam fasa gerak, ya, itu lewat injektor port, ya. Jadi kita ada satu tempat untuk menginjeksi dengan siring, itu disebut dengan injektor port, ya. Larutan sampel itu mengalir, ya, melewati kolom dengan fase gerak tertentu, ya, di mana komponen-komponen analit atau komponen-komponen dari penyusun sampel itu yang berupa larutan, ya, itu dia berpindah, ya, berpindah lewat suatu mekanisme interaksi non kovalen, ya. Jadi ada terpartisi, dia terasosiasi, ya, terpartisi dia terikat, tertahan, terasosiasi, terlepas, ya, dari senyawa atau analit tersebut terhadap kolom. Itu saya pikir sudah kita bahas di awal. Kemudian interaksi kimia dari fasa gerak, ya, interaksi kimia dari fasa gerak dan sampel dengan kolom, ya, interaksi seperti awal tadi dikatakan bahwasanya terjadi interaksi antara fasa gerak dengan sampel, fasa gerak dengan kolom, ya.
Sebagai contoh, ya, sampel yang punya interaksi lebih kuat dengan fase gerak dibanding interaksinya terhadap fase diam, maka itu akan terelusi dari kolom lebih cepat. Ya. Jadi karena dia berinteraksi dengan fase gerak lebih kuat, maka dia kalau secara koefisien distribusi Nernst dia lebih terdistribusi, konsentrasi dari analit atau sampel itu di dalam fase gerak lebih besar ya daripada di dalam fase diam. Artinya dia lebih cepat terelusi, ya artinya waktu retensinya lebih pendek. Ya. Kalau lebih lama terelusi, waktu retensinya lebih panjang, tapi dia ini lebih cepat terelusi. Oke. Nah, bagaimana apa istilahnya liquid itu atau cairan itu atau solution itu di solvent itu dialirkan melewati kolom itu adalah dengan menggunakan pompa. Ya. Secara umum ada dua jenis pompa, ya, pompa dengan tekanan tetap, ya, dan pompa dengan laju alir tetap, ya, konstan pressure pump dan constant flow pump. Constant pressure pump ini digunakan untuk kolom yang diparking secara manual. Ya. Sedangkan constant flow pump itu digunakan untuk kolom yang secara umum. Ya. Kolom secara umum yang di istilahnya ya analitik, ya mungkin yang ini dijual oleh pabrik, begitu industri. Standar pompa HPLC itu yang dibutuhkan, ya kalau flow rate itu biasanya antara 0,01 ya hingga 10 ml per menit. Ya, jadi sebagian besar yang sering kita lihat itu dalam penelitian itu untuk memudahkan juga menghitung misalnya dead volume dan seterusnya, itu sering digunakan 1 mili per menit. Ya. Jadi kalau lebih besar dari itu juga pelarut yang dihabiskan juga lebih cepat, ya, lebih cepat habis pelarutnya. Oke, kalau istilahnya flow rate-nya terlalu rendah, ya juga pemisahan yang dihasilkan juga akan tidak seperti yang kita harapkan. Ya. Nah, tekanan ya itu berada antara 1 hingga 5.000 psi. Ya. Nah, ini coba lihat di sini ada pompa A, ada pompa B. Ya. Jadi pada HPLC itu sering di misalnya reverse phase liquid chromatografi RP HPLC, ya itu biasanya solvent A itu adalah campuran dari solvent A air misalnya, solvent B metanol, atau solvent A air, solvent B-nya asetonitrile. Ya. Jadi air itu dipompa oleh solvent A, ya, sehingga ketemu dengan metanol misalnya dipompa oleh pompa B ini, ketemu di mixer, kemudian dicampur oleh mixer, kemudian baru dialirkan ke injektor, kemudian ke kolom dan seterusnya. Ya. Seandainya kita rusak satu pompa, atau artinya pompa yang bisa kita gunakan cuma satu misalnya, ya nggak masalah juga. Ya, jadi salah satu di solvent B ini bisa solvent A-nya rusak, pompa A-nya rusak. Di solvent B sini kita taruh wadah di mana sudah kita buat larutannya, ya, dengan misalnya metanol air 80-20, ya, volume per volume. Jadi kita campurkan di
labu ukur 1000 mili misalnya ya, atau 500 mili tergantung perkiraan solvent yang dihabiskan nantinya ya. Artinya kita prepare di luar dari sistem ini ya, sehingga dia langsung nanti masuk ke injektor, dipompa oleh pompa ya, masuk ke injektor. Nah, kalau metode yang seperti ini kita harus meyakinkan ya bahwasanya di dalam solvent ini, hasil dari campuran itu tadi, metanol air tadi itu diharapkan tidak ada bubble, artinya tidak ada gelembung udara. Ya, ini untuk menghilangkan gelembung udara ini kita bisa menggunakan helium ya. Jadi gas helium yang disemprotkan ke dalam ke dalam chamber kita ini, ke dalam wadahnya ini ya. Nah, kira-kira udah sekitar 5 menit ya, diharapkan bubble-nya itu sudah lepas semua, naik ke atas ya, sehingga diharapkan di sini tidak ada bubble ya, saat dipompakan untuk masuk ke kolom ya. Nah, tipe elusi ya, di dalam HPLC itu sendiri itu ada 2 macam ya. Jadi tipe isokratik dan tipe gradien. Nah, tipe yang pertama itu sering disebut dengan elusi isokratik ya. Itu adalah komposisi eluen yang eluen ini sering disebut dengan solvent, itu sering disebut juga dengan eluen ya. Jadi komposisi solvent atau eluen itu tetap ya, dipompakan oleh kolom ya, selama analisis berlangsung melewati kolom. Tadi misalnya pompa 80-40 metanol air tadi, pompa A, pompa B ya, itu sampai selesai analisis itu tetap 80-20 metanol air ya. Nah, ini disebut dengan isokratik, metode isokratik. Jadi kompon yang terelusi itu menggunakan fase gerak, komposisi fase gerak yang tetap selama analisis ya. Jadi seluruh dari komponen itu bermigrasi melewati kolom ya. Jadi pada different rate ya, elusi yang tingkat elusi yang lebih cepat ataupun yang lebih lambat ya. Kalau lebih lambat, masalahnya dia nanti terjadi band broadening ya. Di sini memang ada masalah dengan isokratik ini, sehingga hal-hal seperti ini bisa nantinya dipecahkan dengan metode tipe elusi yang kedua, yaitu elusi gradien elution ya. Ini adalah sepanjang eksperimen ya, terjadi perubahan yang tetap. Jadi kita bisa program ya, pada menit kesekian ya, komposisinya berapa menit kesekian, nanti berubah lagi menit kesekian, berubah lagi, kita bisa program ya. Jadi memang elusi gradien ini programmable ya, alatnya juga semakin elektronik semakin canggih ya, sehingga kita bisa tinggalkan ya sementara analisis misalnya, karena sudah terprogram. Sebelumnya memang kita bagusnya adalah menggunakan elusi gradien dulu.
dengan kondisi elusi gradien, elusi sokratik dulu. Dengan kondisi elusi sokratik yang sudah kita amati, nanti kita bisa melihat apakah sebagian di depan itu terlalu apa istilahnya overlap ya, terlalu berdekatan ya. Sementara kromatogram yang di belakangnya mungkin terlalu retensinya terlalu jauh ya. Dan juga akibatnya juga terjadi band broadening, itu pelebaran pita, pelebaran kromatogram. Nah, akhirnya caranya adalah dengan mengatur kekuatan dari solvent itu sendiri ya, dengan menaikkan kekuatan solvent atau dengan menurunkan kekuatan solvent. Jadi elusi gradien ini dielusi dengan menaikkan kekuatan organik solvent, jadi pelarut organik. Ya, pelarut organik kan metanol, ya itu pelarut organik. Jadi kalau dinaikkan kekuatannya itu adalah dengan memperbesar komposisi pelarut organik yang diprogramkan. Ya. Jadi kekuatan dari fase gerak itu akan naik ya jika terjadi pertambahan fraksi dari pelarut organik. Ya. Kalau dia makin kuat, ya, hasil elusinya itu akan menahan komponen. Ya. Sebagai contoh, misalnya elusi gradien dimulai dengan 10% metanol dan diakhiri programnya itu nanti 90% metanol sesudah 20 menit misalnya. Ya. Jadi kita bisa memprogram dalam waktu tertentu itu 10% metanol itu berapa menit, ya, kemudian 20% metanol, 30% metanol hingga ke 90% metanol. Ya. Sehingga dalam 20 menit ya itu bisa selesai semua misalnya. Ya. Nah, jadi gradien elusi gradien ini bisa membuat pemisahan jadi lebih cepat ya. Kemudian komponen-komponen atau compound kita itu bisa lebih sempit ya, tidak lebih sempit dan lebih tinggi ya, artinya terjadi pemisahan yang lebih baik ya, karena ini akan meningkatkan kualitas dari bentuk kromatogram atau peak shape ya, dan peak untuk kromatogram yang berekor, tailing. Ya. Jadi yang tailing ataupun yang fronting itu kan apa istilahnya terjadi band broadening, jadi kromatogramnya itu melebar gitu ya. Nah dengan metode elusi gradien hal seperti ini juga bisa direduksi ya, bisa dikurangi pengaruh itu. Karena kalau semakin lama dia terelusi, maka akan ada peaknya itu jadi berekor dia ataupun fronting dia atau tailing gitu ya. Oke. Jadi dalam kromatografi cair itu berarti tadi ada tipe elusinya, tipe elusi sokratik dan ada tipe elusi gradien. Tipe elusi sokratik itu sepanjang pemisahan komposisi dari pelarut atau solvent yang digunakan itu tetap.
sedangkan elusi gradien sepanjang analisis itu terjadi perubahan komposisi secara tetap. Ya, jadi tetap ada perubahan komposisi dia ya, sepanjang eksperimennya. Oke, kemudian untuk kromatografi superkritis, yaitu kita menggunakan fluida superkritis. Ya. Fluida superkritis ini adalah suatu fluida yang memiliki sifat pertengahan antara fluida cair dan fluida gas. Ya. Nah, terjadi bila suatu zat berada di atas titik kritisnya. Ya. Jadi apakah ini fluida cair ya ataupun fluida gas, itu kita bisa ubah menjadi fluida superkritis dengan cara menaikkan suhu fluida tersebut di atas suhu superkritiknya, di atas suhu titik kritisnya, dan di atas tekanan kritisnya, ya, sehingga dia akan berubah fluida menjadi fluida superkritis. Nah, ini diagram fasanya, ya. Ini daerah area dari fluida superkritis, ya, yang di sampingnya adalah fluida cair dan ini adalah fluida gas. Ya. Padat itu tidak bisa dikonversi ke fluida superkritis. Nah, fluida superkritis ini mempunyai sifat fisika, kelarutannya yang tinggi, ya, kemudian difusivitasnya tinggi, viskositasnya yang rendah, densitasnya yang tinggi. Tapi walaupun tinggi di sini, ya, tapi dia berada di antara ya, kelarutan ataupun difusivitas atau viskositas atau densitas dari liquid dan gas. Ya, jadi berada di antaranya. Pada kromatografi superkritik, itu fluida superkritik itu ditambahkan modifier. Ya, ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelarutan analit dalam fase gerak, ya, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan selektivitas pemisahan. Bahan organik yang sering digunakan sebagai modifier itu adalah alkohol rantai pendek, ya, metanol, etanol, propanol, glikol, etersiklik, ya, dan lain-lain. Nah, jadi fluida ini nantinya dia bisa mengurangi kepolaran, ya, atau menurunkan kepolaran, ya, sedikit kepolaran dari fluida aslinya, gitu, ya. Nah, fase gerak fluida superkritis ini contohnya CO2, ya, amonia, kemudian nitrogen oksida, etana, pentana, diklorofluorometana, ya, dietil eter, tetrahidrofuran. Ya. Yang paling banyak digunakan itu adalah CO2. Kenapa? Karena pelarutnya ini sangat baik, ya, untuk molekul organik, kemudian juga dapat meneruskan sinar UV, kemudian juga tidak berbau, ya, dan yang paling penting adalah tidak toksik, ya, tidak beracun, dan mudah diperoleh juga, ini yang paling penting, ya, dan murah, ya. Jadi tidak beracun, tidak berbau, mudah diperoleh dan murah. Nah, ini cukup sangat cocok untuk analisis rutin yang banyak menghabiskan fase gerak, yang banyak menghabiskan fluida. Ya. Oke. Kolomnya itu ada dua macam, reciprocating pump, ya, dan shearing pump. Reciprocating pump ini adalah pompa dengan kecepatan tinggi, ya. Dia menggunakan kolom yang kita packing sendiri, ya, atau disebut dengan kolom terkemas. Sedangkan shearing pump ini
kecepatannya rendah, ya, terutama bisa digunakan untuk kolom kapiler. Ini yang lebih banyak digunakan ya dalam aplikasi ataupun dalam penelitian dengan memanfaatkan supercritical fluid chromatography. Di pemilihan jenis pompa disesuaikan dengan kolom yang digunakan, apakah itu kolom terkemas ataupun kolom kapiler. Kolom terkemas ini dia lebih pendek daripada kolom kapiler ya. Fase gerak dari TLC, ya, thin layer chromatography, ya, itu analit atau sampel yang tertahan, ya, ke the adsorption strength, ya, kekuatan adsorpsi dari senyawa itu menaik ya dengan kenaikan polaritas dari gugus fungsi ya, sebagai berikut. Jadi gugus fungsi sebelah kiri ya itu hingga ke kanan ya, semakin ke kanan itu semakin polar ya, sehingga dia teradsorpsi semakin kuat gitu ya, dibanding semakin ke kiri, semakin non polar dan semakin lemah teradsorpsinya ya. Nah, kekuatan elusi dari fasa gerak ini ya, secara umum itu diasumsikan ekivalen dengan polaritas. Ya, jadi semakin polar, ya, semakin kuat dia misalnya, atau semakin lemah dia, ya, kekuatan elusinya. Ya. Nah, jadi nggak bisa juga kita bilang dia semakin kuat atau semakin lemah, dia tergantung dari mode pemisahan kromatografi apa kita, apakah kromatografi fase normal ataupun fase terbalik ya. Pelarut elusi, kekuatan elusi dari pelarut itu juga tergantung dari gaya intermolekuler interaksi ya, gaya interaksi intermolekuler antara pelarut dengan analit ya, dan pelarut dengan fase diam. Ya, jadi ada segitiga interaksi di sini terjadi pada apa istilahnya untuk bisa memahami dari kekuatan elusi ya, itu ada interaksi yang fase gerak dengan analit dan fase gerak dengan fase diam atau kolom. Semakin polar ya itu akan menggerakkan atau membuat analit apa istilahnya lebih terpisah ya, daripada yang kurang polar ya. Jadi kurang polar atau kekuatan elusinya lebih lemah ya. Kalau yang dibanding dengan yang lebih polar, dia kekuatan elusinya lebih kuat ya, greater. Dan kalau ini weakly ya. Sebagai contoh misalnya yang sangat non polar yang sering digunakan sebagai solvent itu heksan ya, kalau kita ambil skala 0,01 hingga 1 atau mendekati 1, yang mendekati 1 itu adalah air ya. Ya, yang tengah itu ya sekitar 0,45 itu adalah kekuatan elusi dari etil asetat ya, itu ada tabelnya di slide berikut kita akan lihat. Kemudian etanol ya, etanol itu sekitar 0,68 ya, air mungkin 0,9 sekian lah gitu ya. Nah ini kalau ada deret solvent dari heksan hingga ke air ya, air sekitar 1,87
sekitar 0,8 atau 0,9 lah, begitu, nggak disebutkan. Yang jelas dia ya, mendekati 1 begitu. N-heksan 0,01, yang pertengahannya etil asetat 0,45, ya, etanol 0,68. Ya, kalau aseton berarti 0,43, dekat-dekat dengan etil asetat. Ya, jadi medium polar, ya, kalau kita menggunakan solvent yang medium polar itu biasanya digunakan etil asetat ataupun aseton, ya. Kalau yang non polar biasanya digunakan N-heksan, ya, sering dalam penelitian di organik, ya, mungkin kalian itu sering mendengarkan ada yang medium polar, solvent yang medium polar, atau pelarut yang polar, yang medium polar, dan yang non polar. Gitu. Nah, beberapa pelarut ini bisa dicampur, ya, bisa dicampur sehingga dia menghasilkan elution strength tertentu. Ya, jadi misalnya di sini kita ingin mencampurkan apa sih 0,067 ini 0,067, berarti dia di sinilah, ya. Ya, ini hasil dari pencampuran 1 mili etil asetat, ya, dengan 9 mili N-heksan. Ya, jadi 1 mili etil asetat, tapi N-heksannya juga lebih besar, 9 mili. Ya, jadi berarti berada di sini dia, ya, dekat dengan N-heksan. N-heksannya sendiri 0,01, dia ini setelah dihitung sekitar 0,067. Ya. Nah, jadi kita bisa mengatur sebenarnya campuran dari beberapa solvent, ya, sehingga menghasilkan elution strength dengan nilai tertentu. Ya, nilai ini kita bisa bandingkan dengan elution strength table di sini. Ya. Nah, ini ada rumusnya, ya. Bisa dilihat nanti di PowerPoint, ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan elution strength-nya dengan 0,067. Saya pikir mungkin demikian dulu pertemuan kita dengan topik fasa gerak, ya. Topiknya apa tadi? Fasa gerak dan laju air. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan. Nggak ada, saya tutup. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.